Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, tanda puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, begitu pula kesehatan dan umur panjang, sehingga alhamdulillah kita masih berada di Ramadan tahun ini pada tahun 1440 Hijriah, bertepatan tahun 2019 Masehi. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi penutan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya membahas tentang surah Al-Asr yang berbunyi, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan waul qasam, yaitu sumpah. Al-asr, yaitu berbicara tentang waktu. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang waktu, maka kita tidak lepas dari 24 jam perputaran dari waktu itu. Dari 24 jam itu, ada yang disebut dengan malam dan ada yang disebut dengan siang. Ternyata ketika kita menelaah Al-Quran, ternyata tidak ada waktu yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu itu. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam jika menutupi cahaya daripada siang itu dan jika siang menampakkan cahayanya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu, baik di waktu malam pun juga di waktu siang. Ternyata ketika kita berbicara tentang waktu, juga ada yang namanya waktu fajar. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri, demi masa fajar. Setelah masuk di waktu siang, di awal daripada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wad duha, demi masa duha. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu yang paling terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah yaitu pada wal asri, demi masa. Para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-asr di sini, ada yang mengatakan itu menunjukkan waktu salat asar. Tetapi dalam kitab Safwatut Tafasir Lis-Sabuni ia mengatakan bahwa waktu yang ditunjukkan di sini adalah akhir saat di waktu nahar, yaitu detik-detik terakhir yang menunjukkan tentang perputaran waktu daripada 24 jam itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sudah menjadi kaidah bahwa setelah ada sumpah pasti ada yang mau ditegaskan. Apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Saya yakin Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tanya per orang, kalau kita tanya satu persatu per kepala, mau tidak rugi? Yakin tidak ada yang mau rugi. Sehingga ia selalu berdoa dengan ucapan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ia selalu berharap supaya kitabnya atau kitab amalan-amalannya itu dihantarkan melalui sebelah kanan, bukan min wara azhari, bukan dari belakang. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hal bagaimana manusia tidak rugi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dalam surah ini 4 golongan yang tidak merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati untuk menuju kebenaran, wa tawasaw bis sabar, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Ini adalah kelompok yang tidak merugi. Tetapi tidak cukup dengan hanya beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyambung ayatnya wa amilus solihat. Beriman dan melakukan amal soleh.
Kita semua ketahui bahwa di dalam Al-Quran mengandung tentang akidah, mengandung tentang syariat, dan juga mengandung tentang sejarah-sejarah. Dari hal syariah ini, itulah yang dimaksud dengan wa amilus sholihat. Di dalam Al-Quran terdapat ada yang namanya perintah dan ada yang namanya larangan. Di antara perintah itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aqimus sholata, dirikan sholat. Ini adalah salah satu perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka orang yang beriman lalu ia melakukan amal soleh, dalam hal ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat atau mendirikan sholat, berpuasa bagi orang yang sehat jasmani dan rohani, mengeluarkan zakat bagi yang sudah cukup rukun dan syaratnya, dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Lalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perzinahan, meninggalkan perjudian, meninggalkan caci maki dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ini adalah dua kelompok yang tidak merugi. Wa tawasau bil haq, saling menasehati untuk menuju ke yang benar. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabar, yaitu saling menasehati untuk menuju kesabaran. Karena inilah yang paling berat. Kadang kita gampang mengatakan kepada orang lain sabar, tetapi menanamkan kesabaran pada diri kita ini yang paling berat. Karena kesabaran ini dibutuhkan di semua aspek, baik aspek perintah. Kenapa? Karena kita mau melakukan sholat, sabar pun juga dibutuhkan. Untuk meninggalkan yang namanya larangan juga dibutuhkan kesabaran. Demikian Oase Isnu Kepri bersama Batam TV. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.